Welcome back. We are joined again by Larry. Selamat datang kembali. Kami kembali bersama Larry Johnson, mantan analis CIA, untuk membantu kita memahami apa yang sedang terjadi dengan dolar AS dan tentu saja seluruh sistem ekonomi internasional yang selama ini sangat berpusat pada AS, setidaknya sejak tahun 1945. Jadi terima kasih sudah kembali bergabung. Hey, terima kasih sudah mengundang saya. Back on. Hey, thanks for having me. Boy, we are. Wah, kita sedang hidup di Mamsnirik. Ketukan tiong kuno itu namanya kenyaan. Semua kamu hidup di masa yang nauk. Times. Well, it is interesting also because a lot of the things. Nah, ini juga menarik, karena banyak hal yang telah diperingatkan orang selama beberapa dekade kini terjadi dengan sangat cepat. Perlu diingat bahwa sebenarnya pada tahun 1995, Menteri Keuangan Prancis menggunakan istilah hak istimewa yang berlebihan untuk menggambarkan keuntungan yang dimiliki Amerika Serikat karena dolar AS menjadi mata uang cadangan dunia. Namun, hanya 6 tahun kemudian, sebagian karena negara kesejahteraan dan negara militer AS yang berarti pengeluaran berlebihan, Nixon harus menutup jendela emas pada tahun 1971, sehingga dolar AS tidak lagi dikaitkan dengan nilai emas secara tetap. Perlu diingat bahwa saat itu nilainya adalah $35 per ounce. Itu adalah nilai yang ditetapkan. Pada Januari tahun lalu, nilainya sekitar $2,600 dan 1 tahun kemudian sekarang menjadi $5,110. Jadi kita bisa melihat kenaikan yang luar biasa ini. Bukan begitu bahwa harga emas naik, melainkan uang kertas yang menurun. Jadi, apa sebenarnya yang terjadi di sini dan seberapa penting Anda melihat hal ini? How significant do you see it being? So, I'm friends with the owner of BitChute. Saya berteman dengan pemilik BitChute, seorang pria bernama Jeffrey Wernick. Ia menulis sebuah artikel yang sangat bagus yang saya unggah di sonar21.com 3 hari yang lalu. Artikel itu menjelaskan peran dan makna dolar AS sebagai mata uang cadangan. Seperti yang Anda sebutkan, sebelum tahun 72, dolar secara langsung terikat pada emas. Jadi Anda tahu nilainya dijamin oleh emas. Setelah tahun 72, nilainya dijamin oleh janji kita. Hey, percayalah, you had your break. Dan semuanya berdoa pada motif trio tuh Indonesia sehingga muncul dari petrodolar. Menjadi mai uang cadangan private ijab berada di yang nalaiwis abadisitis di dalam step tam reperstis this way the time. One of the reasons people liked it was the U.S. was predictable. We had a stable legal system. Kita dulu memiliki, kita percaya, sistem hukum yang stabil, sistem peradilan yang umumnya cukup adil. Ada seperti biasa pertarungan politik bolak-balik, tetapi tidak ada ketidakstabilan besar atau kerusuhan. Masyarakat memiliki kepercayaan. Dan Amerika Serikat tidak menggunakan dolar sebagai alat politik untuk memukul negara-negara asing. Dolar digunakan sebagai alat ekonomi. Sekarang hal itu telah berubah secara drastis di bawah Donald Trump. Maksud saya, Trump bersifat tetap penerapan sanksi di berbagai bidang. Dapat riset Anda kultan Amerika Serikat atau dari Uzbekistan to berhenti semua. Everybody's getting sanctioned. And under the with the BRICS countries. Dan dengan negara-negara BRICS, ini dimulai dengan Rusia setelah operasi militer khusus pada tahun 2022. Ketika mereka memutuskan Rusia dari SWIFT, sebenarnya mereka justru membantu Rusia. SWIFT, bagi Anda yang mendengarkan atau menonton, pada dasarnya adalah sistem email antar bank untuk memindahkan uang. Misalnya saya berkata, hey Glenn, saya mengirimkan $1,000 dari akun ini, kreditkan ke akun itu. Nah, seperti email yang digunakan orang di rumah, ada yang disebut spam, beberapa pesan bisa hilang. Jadi ini bukan sistem digital. Sebenarnya ini sistem analog yang kadang memerlukan itu, bahkan juga hari menyusun semperpindah review. 1 day, 2 day, 3 days to settle movement of money. Well, the Chinese now have come up with something called the cross-border. Nah, Tiongkok sekarang telah menciptakan sesuatu yang disebut Cross-Border Interbank Payment System atau CIPS. Sistem ini bersifat digital. Saya mengirimkan kepada Anda seperti mengirim pesan teks, boom, langsung selesai. Jadi Rusia mulai menjauhkan diri atau terpaksa menjauhkan diri dari Barat. Lalu ketika Tiongkok menghadapi berbagai ancaman dari Trump dan Biden, mereka tiba-tiba mempercepat pengembangan infrastruktur keuangan BRICS. Utiling its kerjasyon nilhali stu relasan tembalik ke Brek dinamas through to WIC.
Pada meza bermain betalt er hak bevat $1.000 dan hari ini berada di kisaran $12 per ons. Yuri Pisameng. An ounce. Incredible rise. So what's happening is all of these countries. Jadi yang terjadi adalah semua negara ini, terutama Tiongkok dan India, dulunya membeli surat utang pemerintah AS. Ketika Anda membeli surat utang pemerintah AS, pada dasarnya Anda sedang meminjamkan uang kepada Amerika Serikat. AS memberikan semacam surat pengakuan utang. Baik, kami akan membayar Anda X% per bulan, dan kemudian akan ada jumlah X yang jatuh tempo di akhir periode. Entah itu 6 bulan, 2 tahun, 9 tahun, apapun. Nah, negara-negara yang memegang surat utang pemerintah AS dalam jumlah besar, kini mulai melepaskannya. Dan sekarang mereka membeli emas dan perak, karena mereka ingin memegang sesuatu yang memiliki nilai nyata. Saya tidak ingin terlalu masuk ke detail teknis pasar kertas. Anda bisa membeli janji di atas kertas bahwa harga perak akan naik atau turun, dan bahwa Anda akan memiliki kepentingan finansial di dalamnya. Namun jika para pemegang kertas itu sebenarnya tidak memiliki perak yang menjadi dasar janji tersebut, Anda hanya mendapatkan surat utang. Anda tidak akan memiliki uang sungguhan. Jadi orang-orang beralih ke perak yang nyata. Apa yang kita lihat sekarang adalah bahwa di New York City, di mana mereka berusaha menjaga agar jumlah di atas kertas tetap terhubung dengan jumlah fisik, mereka menjualnya seharga $1.13. Tetapi di Shanghai, mereka menjualnya seharga $127. Jadi tiba-tiba, orang-orang di Amerika Serikat bisa membeli perak di sini seharga $1.13. Biaya pengirimannya ke luar negeri kira-kira 50 sen per ons. Dan kemudian mereka bisa mengirimkannya ke Shanghai. And so they can transport it to Shanghai. So now you bought it for $113. Now you got 50. Jadi sekarang kamu membelinya seharga $111. Tambahkan 50 sen di atas itu, $111,50. Lalu kamu menjualnya di Shanghai seharga $127. Kamu mendapat sekitar $13,50 atau 14. Itu menunjukkan betapa rusaknya pasar saat ini. Salah satu faktor utamanya adalah negara-negara BRICS, terutama Rusia, Tiongkok, dan India, tetapi juga Brasil. Mereka menjual surat utang pemerintah AS dan membeli emas serta perak. Kabarnya, mereka berencana meluncurkan mata uang BRICS yang dikaitkan dengan cadangan emas yang dimiliki masing-masing negara dan sebagian dari mata uang mereka. Ini masih dalam tahap pengembangan, tetapi yang kita lihat adalah perpecahan, keruntuhan dari sistem keuangan internasional ini. Sistem Bretton Woods yang dibentuk oleh Amerika Serikat setelah Perang Dunia II dan telah menjadi kekuatan dominan dalam ekonomi global selama lebih dari 80 tahun. Masalah emas kertas cukup krusial karena, sekali lagi, ini hanya berfungsi ketika ada kepercayaan. Jika saya menjual emas kertas kepada Anda, itu tidak masalah. Selama Anda percaya bahwa Anda bisa menyerahkan kembali kertas itu kepada saya, dan saya akan memberi Anda emas asli. Namun, ada berbagai perkiraan tentang berapa banyak emas kertas yang beredar di luar sana. Biasanya berkisar antara 20:1 hingga 100:1. Artinya, untuk setiap ons emas asli, orang memperdagangkan antara 20 hingga 100 ons emas di atas kertas. Ini adalah emas palsu atau emas kertas. Maksud saya, ini cukup luar biasa. Jika orang benar-benar ingin melihat emasnya, karena mereka tidak lagi percaya bahwa mereka akan mendapatkannya jika memintanya, itu berarti menukar kertas dengan barang aslinya, yang pada dasarnya adalah penarikan besar-besaran terhadap emas. Dan hal itu akan membuat seluruh sistem runtuh. Namun, ini sesuatu yang memekoskan. Begitu banyak emas kertas palsu beredar, hal itu membantu mengikat stepter. Paper gold out there, it helps to keep the prices down. Now, Nah begini, ini yang kita sebut sebagai penurunan nilai mata uang fiat. Jadi kalau kita kembali ke misalnya pasar saham AS pada September 1972, saat itu saya baru memulai tahun terakhir di sekolah menengah atas, harga emas adalah $35. Lalu kita bisa melihat ukuran pasar saham dan mendapatkan angka yang menunjukkan hubungan tersebut. Saya dengar waktu itu, dengan nilai indeks Standard & Poor's atau indeks Dow, itu bisa membrace ke 4 atau 5 ons emas.
what they call the Standard and Poor Index or the Dow Index, you could buy, let's say, 45 ounces of gold. Katakanlah dulu kamu bisa membeli 45 ons emas. Sekarang meskipun pasar saham telah melonjak, dulu sekitar 3.000 dan sekarang papert 9.000. Berapa ons emas yang bisa kamu beli dengan itu? Sekarang sekitar 8. Jadi ya, kira-kira 8. Tiba-tiba yang terjadi adalah mata uang kertas kehilangan nilainya secara drastis. Emas dan perak terus mempertahankan nilainya. Itulah sebabnya negara-negara semakin banyak membelinya. Hal itu menciptakan kelangkaan yang menjadi satu faktor pendorong kenaikan harga. Orang tidak sedusnya itu sebagai fenomena ekonomi. Berarti politik ekonomi. Political economic phenomena, and it is historic. Dan ini bersejarah. Kita sedang menyaksikan sesuatu sekarang yang kamu tahu seperti ketika kamu dan aku tumbuh besar. Kita mendengar tentang depresi besar dan bagaimana para pialang saham di New York City melompat dari jendela dan bunuh diri. Sekarang kita benar-benar sedang mengalami fenomena serupa yang akan dikenang orang di masa depan. Aku tidak yakin apa yang akan mereka sebut. Mungkin penyelarasan ulang mata uang besar, tetapi masa kejayaan dolar sudah berakhir. Ini seperti ayat, kamu fortumpulik sin en eri tu iyer berdaya magtranks bay that timber en jatuh mengkeling. Nones ruchas sedang batui sang berdem thangat ten swank. The U.S. currency is in serious trouble. Well, what do you say about predictability and trust? Apa yang kamu katakan tentang prediktabilitas dan kepercayaan itu penting, karena ada keuntungan dalam memiliki satu mata uang dunia. Semua orang menggunakan uang yang sama dalam hal biaya transaksi. Maksud saya, ada banyak manfaat jika dilakukan dengan tanggung jawab dan tentu saja jika inflasi dijaga pada tingkat yang dapat diterima. Namun, hal ini memberi Amerika Serikat kekuatan yang sangat besar untuk menjalankan defisit besar-besaran karena inflasi adalah bentuk perpajakan. Artinya, kamu bisa mencetak uang baru dan kemudian menurunkan nilai uang yang sudah ada dalam sistem internasional. Dengan kata lain, pemerintah AS dapat mencetak uang baru untuk dirinya sendiri dan kemudian nilai kepemilikan dolar yang dipegang seluruh dunia berkurang. Jadi, ini adalah bentuk perpajakan, dan kamu tidak ingin melihat perpajakan yang tidak bertanggung jawab selama masa kemunduran kekaisaran. Dan yang membuat keadaan semakin buruk, tentu saja, adalah jika dolar, seperti yang Anda katakan sebelumnya, juga dijadikan senjata dengan membatasi akses terhadapnya. Sekarang, bagi negara seperti Amerika Serikat, yang pada dasarnya telah menjalankan kekaisaran global dengan bertumpu pada dolar AS, ini adalah bencana. Maksud saya, bahkan para pesaing utama Amerika, baik itu Tiongkok maupun Rusia, tidak ingin melihat AS jatuh berlutut. Saya pikir mereka lebih ingin melihat penarikan diri secara bertahap, dan agar AS tetap menjadi kutub kekuatan yang stabil dalam sistem internasional. Namun, ini bisa menjadi tontonan yang benar-benar mengerikan jika tidak ditangani dengan baik. Jadi, apa yang bisa dilakukan pada titik ini? Karena saya tidak melihat ada insentif besar bagi negara seperti Rusia atau Tiongkok untuk benar-benar memegang dolar. Mereka justru melepaskannya. Oh no, they're dumping it. They're offloading it. Mereka sedang melepaskannya. Sebenarnya salah satu pemegang dolar terbesar yang tersisa adalah Jepang. Dan sekarang Jepang sedang mengalami krisis keuangan besar. Kita dulu mengira rasio utang terhadap PDB AS sekitar 127% sudah sangat besar. Tetapi rasio Jepang bahkan lebih tinggi, sekitar 260% atau 300%. Sekarang mereka mulai menjual kepemilikan mereka atas surat utang pemerintah AS, yang berarti, dalam arti tertentu, pasar dibanjiri dolar. Dan ketika pasokan suatu hal meningkat, harganya akan turun. Jadi nilai dolar sedang menurun. Artinya misalnya suatu hari saya bisa membeli sebotol vodka di Polandia $10, tetapi sekarang kamu tahu nilai $10 terhadap zloty. But now, the $10 to the zloty. But now, 4 days later. Tapi sekarang, 4 hari kemudian, dengan turunnya nilai dolar, saya harus membayar $14 untuk botol vodka yang sama. Ketika nilai mata uang turun, di satu sisi bisa ada efek ekonomi yang positif. Artinya apapun yang diproduksi di dalam negeri menjadi lebih murah untuk dibeli oleh orang-orang di luar negeri.
Jadi hal itu mungkin sebenarnya membantu perekonomian. Namun, jika Anda membeli banyak barang dari luar negeri, som vi remember how the word turd be a hound of froth. Stismaj stimber fatka, and Alice spoor on the followers. Itu just means one in youth. That's called inflation. But ultimately what this means is Namun pada akhirnya, yang dimaksud di sini adalah bahwa sampai saat ini, Amerika Serikat seperti anak yang baru masuk kuliah. Ia memiliki orang tua dan kerabat yang semuanya memberinya kartu kredit, dan ia bisa membeli apapun yang ia mau. Ia menumpuk tagihan dan tidak pernah perlu membayar, karena para kerabat, pemilik kartu kredit itu yang harus menanggungnya. Namun kemudian tibalah saat ketika mereka berkata, "Tunggu dulu, anak ini pemalas. Nilainya buruk di sekolah. No if should buy a stamp board. May try and buy bird." Or he's threatening us. We're not going to pay anymore. And once those payments stop. Dan begitu pembayaran itu berhenti, kemerdekaan Amerika Serikat dalam hal ini juga berhenti. Saya tidak bisa cukup menekankan bahwa apa yang kita saksikan ini bersifat historis. Para sejarawan seperti Anda, atau mungkin tahu kan 30 tahun dari sekarang, ketika Anda sudah tua seperti saya, akan melihat kembali peristiwa ini dan berkata, "Hei, saya ada di sana. Biarkan saya ceritakan apa yang terjadi." Ini adalah momen penentu, penataan ulang, keruntuhan, sebenarnya demikian sebenarnya dari sistem PBB. Namun Bretton Woods, IMF, Bank Dunia, dolar tidak lagi seperti dulu. Dan ini menyentuh inti dari apa yang Anda sebutkan sebelumnya, Glenn, yaitu kurangnya kepercayaan dan prediktabilitas. Lack of confidence and predictability. I mean, Trump Trump bertindak sangat tidak menentu dan dapat dukungan dari beberapa penasihat utamanya. Saat kita berbicara, tampaknya Amerika Serikat sedang mengancam akan melancarkan serangan terhadap Iran. Coba pikirkan konsekuensi ekonominya jika itu terjadi. Karena kali ini Iran telah bersumpah, kami akan menutup Selat Hormuz. Sekitar 45% minyak yang diproduksi setiap hari oleh negara-negara OPEC dan non-OPEC, sekitar 45% dari produksi global, berasal dari Teluk Persia. Jadi jika itu terganggu, coba bayar terjadi pada ekonomi dunia jika volume minyak harian berkurang hampir 50%. Maksud saya ini akan menjadi kabar baik bagi Rusia, karena harga minyak kemungkinan akan naik hingga sekitar 190 atau 200 dolar per barrel. Hei, Rusia akan kamu tahu berenang dalam emas hitam karena mereka tidak diblokir untuk mengekspor. Tapi negara-negara yang bergantung pada ekspor dari Teluk Persia, ekonomi mereka kamu tahu, merekalah yang akan kesulitan. Apakah mereka punya cadangan strategis? Berapa lama cadangan itu bisa bertahan? Dan sekarang, Amerika Serikat mengancam hal ini. Nah, saya pernah menyarankan bahwa Trump mungkin hanya melakukan gaya ancaman yang biasa. Tapi karena kekacauan di pasar perak dan emas ini, dia mungkin ingin menambah ketidakpastian faktor kekacauan itu. Tapi kalau dia melakukannya, ini akan menjadi sangat buruk. Namun, Trump memiliki cara yang aneh dalam melawan hal ini. Seperti yang bisa dilihat, negara-negara sedang mengurangi kepemilikan surat utang AS mereka dan berusaha melakukan diversifikasi dari dolar. Ia pada dasarnya mengancam mereka dengan mengatakan, jika kalian mencoba melakukan dedolarisasi, saya akan memberlakukan tarif terhadap kalian. Ini hal yang sangat aneh, karena seolah-olah ia berkata, jika kalian mencoba mengurangi ketergantungan pada ekonomi kami, saya akan mempersenjatai ketergantungan itu. Maksud saya, mungkin ini berhasil dalam jangka pendek hingga menengah. Negara-negara mungkin hanya akan menyingkirkan Trump dengan berkata, baiklah, kami tidak akan melakukannya. Namun secara bertahap, hal ini justru akan semakin meyakinkan mereka bahwa mereka perlu melepaskan keterikatan tersebut. Jadi hal ini sangat merusak, karena jika kamu mau, ada banyak negara, misalnya Tiongkok, yang melihat banyak manfaat dalam menggunakan dolar, jika saja tidak dibuat begitu sulit bagi mereka.
Putin bahkan pernah berkomentar tentang hal ini juga. Ia mengatakan bahwa Rusia tidak pernah memutuskan untuk meninggalkan dolar. Amerika lah yang membuat keputusan itu dengan membatasi penggunaannya. Jadi tampaknya membangun kembali kepercayaan adalah jalan yang seharusnya ditempuh. Tapi pendekatan dengan mengancam negara-negara agar tidak menggunakan mata uang lain, ini mengingatkanku pada sebuah meme yang kulihat setelah Taliban mengambil alih. Ada seorang pria dengan senapan mesin, kakinya di atas meja, dan dia, kamu tahu, Menteri Keuangan baru Afghanistan yang sedang memerangi inflasi. Sesuatu seperti itu. Tapi ini kurang lebih sama, bukan? Kamu tidak bisa mengancam negara-negara agar tidak menggunakan mata uangmu. Well, we saw, I mean, so last year, Ya, kami melihatnya. Maksud saya, tahun lalu sekitar September atau Oktober, ketika negara-negara lain menjual surat utang AS, beberapa pembelian terbesar surat utang pemerintah AS justru datang dari Eropa. Dan apa yang dilakukan Trump sebagai tanggapan terhadap Eropa yang pada dasarnya membantu Amerika Serikat dengan membeli surat utang itu? Dia menghina mereka. Dia bilang kita akan mengambil alih Greenland, menyuruh Denmark untuk pergi dan menghina, kamu tahu, Macron, Merkel, dan Starmer. Rasanya, saya menyebutnya membingungkan. Mengapa kamu sengaja mencoba membuat marah orang-orang yang justru ingin kamu minta bantuannya? Itu, menurut pengalaman saya, tidak normal. Saya ingin bersikap baik kepada orang yang membantu saya. Saya ingin berterima kasih kepada orang yang membantu saya. Saya tidak ingin menghina mereka atau mengancam akan menyakiti mereka. And threaten to hurt them, because human nature is such. I don't care whether we're talking government. Karena sifat manusia seperti itu, saya tidak peduli apakah kita sedang membicarakan pemerintah atau individu. Ketika hal seperti itu terjadi, orang akan mencari balas dendam dan juga menjauh. Seperti, saya harus menjauh dari orang ini. Dia gila. Tidak ada yang dilakukan Donald Trump saat ini yang bisa meyakinkan para pemimpin dunia bahwa dia sepenuhnya menguasai akal sehatnya. Dan terus terang, saya tidak tahu mengapa Rusia bahkan mau bernegosiasi dengan Amerika Serikat. Karena apapun yang dikatakan Trump, kita harus bertanya, jika Trump mencapai kesepakatan dengan Putin, apakah kesepakatan itu akan didukung dan diterima oleh seluruh pemerintahan, oleh para anggota Kongres? Dan saya akan berpendapat tidak, sama sekali tidak. Satu-satunya cara untuk menjaminnya adalah alih-alih memiliki kesepakatan yang bersifat politis atau hanya antara dua orang atau teman, Anda memerlukan sesuatu yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Itu berarti sebuah perjanjian. Dan jika saya tidak melihat adanya dasar dukungan di Kongres AS, terutama di Senat, maka perjanjian itu harus diratifikasi untuk mendukung kesepakatan yang akan membuat Rusia tetap memiliki 5 bekas oblast Ukraina, Crimea, Zaporizhia, Kherson, Donetsk, dan Luhansk. Saya terus mendengar omong kosong di barat bahwa, oh ya, Trump, mereka sedang bernegosiasi dengan Trump untuk mungkin menyerahkan atau melepaskan sebagian wilayah. Berita untuk kalian, dia tidak akan menyerahkannya. Tidak satu pun dari kelima wilayah itu, Crimea, Zaporizhia, Kherson, Donetsk, Luhansk, sekarang sudah menjadi bagian dari Rusia secara tegas dan konstitusional. Dan Vladimir Putin bahkan tidak memiliki wewenang hukum untuk bernegosiasi tentang penyerahan wilayah tersebut. Saya baru saja berbicara beberapa waktu lalu dengan Alexander Babakov. Dia adalah orang nomor 2 di Duma. Alexander Babakov. He's the number 2 guy in the Duma. And he basically said, dan dia pada dasarnya berkata, ya, tidak, kami tidak akan menyerahkan apapun. Sekarang, apakah mereka bisa membuat beberapa konsesi di tempat-tempat seperti Dnipropetrovsk, Kharkiv, Sumy, Poltava? Mungkin, tapi itulah yang tidak dipahami oleh Barat. Sikap Rusia semakin mengeras dan mereka sedang memperhatikan Trump saat ini. Kamu tahu, salah satu tujuan Rusia dalam operasi militer khusus ini adalah untuk demilitarisasi Ukraina. Dan bagian dari demilitarisasi itu dan akar penyebabnya adalah NATO. Sekarang mereka hanya berdiri dan menonton. Tampaknya Trump dengan caranya sendiri sedang menghancurkan NATO. Dia menghancurkannya dari dalam. Jadi saya bilang bahwa Vladimir Putin mungkin baru saja keluar, membeli sekotak besar popcorn dengan mentega, dan duduk di sana makan popcorn, menonton ini, menikmati dirinya sendiri. Hiburan murah. Cheap entertainment. Well, that's the
that's the interesting dilemma Nah, itulah dilema menarik yang ditimbulkan oleh seluruh pendekatan Rusia ini. Karena di satu sisi, saya pikir peningkatan bertahap dalam tuntutan Rusia terkait wilayah adalah hal utama yang menciptakan insentif bagi NATO untuk membuat kompromi. Bayangkan saja jika garis depan tetap stagnan. Tidak ada pergerakan, hanya orang Ukraina dan Rusia yang saling membunuh. Tidak akan ada insentif sama sekali bagi NATO untuk memberikan konsesi. Mereka hanya membutuhkan trade senap berithring Rusia. Tenti, it seems to what it we have MFW. This was the main goal. However, Namun, begitu wilayah mulai bergeser dengan cepat ke arah yang menguntungkan Rusia, wilayah strategis yang tidak ingin dilihat NATO jatuh ke tangan Rusia, seperti Odessa misalnya, maka keinginan untuk mencapai kompromi dan mengakhiri perang secepat mungkin akan muncul. Masalahnya, semakin banyak wilayah yang berpindah tangan, semakin sulit untuk benar-benar mencapai perdamaian. Jadi, ada intensitas yang terus meningkat, tumbuh dan tumbuh sepanjang waktu, dan sulit untuk melihat bagaimana mereka akan menyelesaikannya. Bagaimana Anda memahami kekhawatiran terhadap kecenderungan Amerika Serikat yang semakin besar untuk menggunakan semua teknologi ekstrateritorial ini? Pada dasarnya menggunakan dolar untuk mengekspor sanksinya sendiri kepada pihak lain. Sebagai contoh, pada pertemuan G7 tahun 2019, Menteri Keuangan AS, Steven Mnuchin, mengatakan kepada pihak Eropa bahwa jika mereka ingin berpartisipasi dalam sistem dolar, mereka harus mematuhi sanksi-sanksi AS. Dengan kata lain, AS memberlakukan sanksi sepihak dan seluruh dunia harus mengikutinya. Jika tidak, mereka akan terputus dari dolar AS, SWIFT, dan bank-bank AS. Ini adalah sistem yang menarik, karena AS bahkan yang mendenda mitra-mitranya sendiri di masa lalu karena gagal memenuhi sanksi Amerika. Jadi ya, ini cukup aneh, tetapi tampaknya tekanan seperti itu hanya dilakukan batas tertentu. Yeah, it's quite strange, but you can only do this to a certain limit, it seems. Well, the United States was in a unique position in the 1990s. Nah, Amerika Serikat berada dalam posisi yang unik pada tahun 1990-an setelah runtuhnya Uni Soviet. Kita memiliki monopoli de facto. Dengan kata lain, orang-orang tidak memiliki alternatif di luar sistem keuangan yang kita kendalikan. Jadi kita terbiasa memberitahu orang lain, lakukan ini, lakukan itu, lompat setinggi ini, kalian harus mematuhi kami. Namun yang terjadi sekarang, seperti yang sering terjadi dalam dunia ekonomi, adalah munculnya insentif bagi orang-orang untuk mencari alternatif. Dan ketika melakukannya, AS berhas bertindak dengan lebih keras untuk mempertahankan pengaruhnya. Tetapi tindak-tindakan itulah yang justru membuat semakin banyak orang menjauh. Kita melihat hal ini baru beberapa hari terakhir, ketika Trump mengancam Korea Selatan, salah satu sekutu terdekat kita seharusnya, dengan sanksi sebesar 25%. Kita juga melihat bahwa Uni Eropa telah menandatangani perjanjian dagang besar baru dengan India. Dulu, kita berpikir bisa mengancam India dengan sanksi, seolah-olah kita satu-satunya pasar bagi mereka. Dan India pada dasarnya berkata, tidak apa-apa, kami akan pergi ke Eropa, kami akan pergi ke Amerika Selatan. Terran missing over is the grain, no matter below the spread. Jadi tiba-tiba member serikat bukan pemilik semula, inti works from all organnya. The sports equipment. We've got we use the metaphor. Kau tahu, kita sering memakai metafora tentang anak kecil. Ketika sekelompok anak bermain bisbol atau sepak bola, lalu anak yang memiliki bola itu membawanya pulang, sehingga yang lain tidak bisa bermain. Nah, sekarang yang kita temukan adalah semua anak lain juga punya bola sendiri. Jadi, ya, kita bisa membawa bola kita dan pulang, dan mereka mungkin senang kita pergi karena kita keluar dari lapangan, dan terus terang saja kita memang menyebalkan. Jadi negara-negara ini sekarang sangat serius dalam melawan taktik intimidasi dan ancaman dari Amerika Serikat. Kita akan lihat Trump akan mundur dari ancamannya untuk menyerang Iran. Karena sekali lagi, kita bahkan tidak yakin mengapa dia menyerang. Rupanya, ini ada hubungannya dengan keinginan untuk mendapatkan semacam kesepakatan nuklir. Ya, tidak dijelaskan secara spesifik.
Dan Iran sudah sangat jelas. Mereka sekarang mendapat dukungan dari Rusia dan Tiongkok. Mereka memiliki dukungan intelijen, dukungan militer yang mencakup sistem pertahanan udara yang kuat. Mereka sebenarnya dijadwalkan untuk melaksanakan latihan angkatan laut tahunan mereka dalam waktu sekitar sebulan. Dan mereka telah melakukannya selama 7 tahun terakhir. Jadi, maksud saya ini sangat berisiko. Dan Iran sudah menegaskan bahwa mereka akan membalas. Jika mereka diserang, mereka akan membalas. Ini akan membuat Asia Barat terbakar. West Asia on fire. Yeah, well, this was always a wider problem though with Nah, ini memang selalu menjadi masalah yang lebih luas dalam sistem unipolar. Begitu pusat-pusat kekuatan baru mulai muncul juga di ranah ekonomi, sang hegemon menghadapi dilema. Apa yang harus dilakukan? Jika Anda tidak mencegah munculnya pusat-pusat kekuatan saingan ini, maka hegemoni akan berakhir. Di sisi lain, jika Anda mencoba menggunakan kendali hegemonik atas sistem ekonomi internasional, membatasi akses terhadap teknologi, produk, industri, jalur transportasi, bank, sistem bayaran, mata uang, dan sebagainya. Hal itu justru menjadi lain dari sistem internasional untuk melepaskan diri lebih cepat. the rest of the international system to decouple faster. And indeed, it would be worse instead of just Dan memang, itu akan jadi lebih buruk. Alih-alih hanya menciptakan sistem multipolar, di mana AS hanyalah salah satu di antara yang lain, sistem multipolar itu, sampai batas tertentu, akan dibangun untuk menentang AS. Dan ini adalah tragedi bagi AS. Beralih dari sistem hegemonik ke sistem multipolar yang diorganisir berdasarkan prinsip mengelola ketidakrasionalan Washington. Maksud saya, sulit sekali melihat mengapa ini akan menjadi pendekatan terbaik bagi Amerika Serikat. Tapi menurut Anda, apa yang akan terjadi sekarang ke depan? Apakah Anda melihat semua perang ini? Menyerang Venezuela, menyerang Iran, menyerang Rusia. Sejauh mana hal ini terkait dengan, saya kira, ketidakamanan finansial Amerika Serikat saat ini? I think it's a huge factor. Saya pikir itu faktor yang sangat besar. Maksud saya, mari kita ambil kasus Venezuela. Semua alasan yang diajukan untuk membenarkan tindakan terhadap Maduro adalah kebohongan. Katanya, Venezuela adalah pusat utama perdagangan narkoba. Tapi lihat, saya memeriksa kembali laporan tahunan narkotika dari Departemen Luar Negeri. Namanya laporan INSR, laporan CSR. Selama 10 tahun terakhir, 99% dari seluruh fentanyl yang disita atau dicegat berasal dari Meksiko. 1% berasal dari Kanada. Tidak ada yang berasal dari Venezuela. Jadi itu kebohongan. Atau bahwa Amerika Serikat perlu menguasai minyak Venezuela. Nah, minyak Venezuela itu bukan seperti jika kamu punya kopi di dalam cangkir dengan sedotan, lalu kamu mengisap kopinya, kemudian menggantinya dengan setengah kopi, setengah selai kacang, dan mencoba mengisapnya lagi. Kamu masih punya banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Jadi minyak Venezuela yang dipompa dari tanah, sekitar 700.000 barel per hari, mewakili kurang dari 2% pasokan minyak global. Jadi tidak terlalu signifikan. Maksud saya, kalaupun itu hilang, harga minyak akan tetap kurang lebih sama. Namun ada seorang pria bernama Paul Singer, seorang miliarder dan pemilik Citgo. Kebetulan dia memiliki 3 kilang di Teluk Meksiko, yang sekarang secara bercanda disebut Teluk Amerika atau dunia Trump, yang secara khusus dirancang untuk memproses minyak Venezuela. Dan dengan memurnikannya berarti kamu menambahkan sekitar $15 hingga $20 biaya per barel minyak, dan uang itu masuk ke kantong Paul Singer. Nah, coba hitung saja. 700.000 barel per hari, tambahan $20 per barel karena proses pemurnian. Per barrel added on because of the refining. That's worth probably $4 billion a year. Itu mungkin nilai sekitar $40 per pendapatan bagi Tuan Singer. Singer adalah seorang donor politik untuk Donald Trump. Itu desain. Itu bentuk imbalan kepada seorang politik. Di Malapit dengan Greenland, saya sirati selanjutnya terakhir. Saya tidak ingat satu pun kejadian. Mungkin Anda bisa menyebutkan satu, di mana Amerika Serikat ingin melakukan sesuatu secara militer dari Greenland dengan pasukan AS, menambah personel,
atau memindahkan peralatan. Lalu Greenland berkata tidak, kalian tidak boleh melakukannya. Atau Denmark berkata tidak, hentikan. Saya tidak ingat satu pun kejadian di mana hal itu ditolak. Jadi kita harus mundur sejenak dan bertanya, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Karena kita sudah memiliki pangkalan di sana dan hak untuk menggunakan pangkalan pun itu. Apa sebenarnya yang sedang coba dilakukan Trump? What is it that Trump's trying to do? And there's another billionaire, Ron Lauder. Dan ada 1 miliarder lagi, Ron Lauder, yang memiliki beberapa kepentingan ekonomi di Greenland yang ingin ia manfaatkan. Jadi ini benar-benar terlihat seperti Trump hanya menggunakan dunia sebagai celengan pribadinya untuk, kamu tahu, membayar para pendukung dan membuat kesepakatan manis. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan klaimnya, oh, kita harus menghentikan Rusia dan Tiongkok. Maksud saya, Tiongkok tidak akan berlayar melalui Selat Bering menuju Arktik dengan bantuan Rusia. Mereka tidak perlu berlayar setengah dunia hanya untuk katanya melewati Greenland. Itu tidak akan terjadi. Dan begitu pula, Rusia sudah menguasai sekitar 53% lingkar Arktik di sekelilingnya sendiri. Mereka tidak perlu menambahkan Greenland. Jadi seperti yang saya katakan, kita melihat keputusan-keputusan ini tidak dibuat dengan strategi dan visi, melainkan murni karena korupsi. Ya, begini, saya sedang berpikir, masalahnya tentu saja bagi Amerika Serikat adalah bahwa selama beberapa dekade, mereka bisa mengekspor banyak inflasi mereka. Maksudnya, semua kelebihan dolar ini disambut baik oleh seluruh dunia. Jadi mereka bisa terus menjalankan mesin pencetak uang tanpa henti. Tapi sekarang, ketika negara-negara lain tidak lagi membeli surat utang pemerintah AS, mereka tidak perlu lagi berdagang menggunakan dolar. Bukan hanya sebagai mata uang cadangan, tapi juga sebagai mata uang perdagangan. Semua dolar itu bisa saja kembali membanjiri Amerika Serikat. Ini menjadi seperti permainan kursi musik. Kamu tidak ingin menjadi orang terakhir yang memegang dolar ketika musik berhenti. Jadi, menurutmu apa yang akan terjadi ke depan? Pertanyaan terakhir, apakah kamu melihat krisis keuangan besar akan datang? Karena saya melihat banyak laporan tentang para miliarder yang menjual aset mereka, bersiap menghadapi repdurasar. Jadi, Amber Bresta jet that, now jadi saat ini. What is it that you hear or see happening at the moment? Well, I think the most likely scenario is the United States. Ya, saya pikir skenario yang paling mungkin adalah Amerika Serikat akan terkena gelombang hiperinflasi. Saya pernah tinggal di Argentina. Saya tiba pada akhir Desember 1983 dan tinggal di sana sepanjang tahun 1984, tahun pertama masa kepresidenan Raul Alfonsín. Pada saat itu, Argentina dilanda inflasi tahunan sebesar 1000%. Itu benar-benar pengalaman yang luar biasa untuk dijalani. Maksud saya, orang-orang memang tidak sampai mati di jalanan, tapi perekonomian benar-benar kacau total. Sebelumnya, jadi ini tahun 1984, 6 tahun sebelumnya saya tinggal di kota Cordoba, yang merupakan kota terbesar kedua di Argentina setelah Buenos Aires. Which was the second largest city in Argentina after Buenos Aires. And they used to in 1978 in Cordoba. Pada tahun 1978 di Cordoba, ada sebuah pesawat yang lepas landas sekitar pukul 10 malam karena penerbangannya memakan waktu sekitar 8 jam menuju Miami. Orang-orang naik pesawat itu, terbang ke Miami, turun, melewati bea cukai, dan pada pukul 9 pagi, mereka sudah berbelanja, memborong barang-barang untuk dibawa kembali ke Argentina. Mereka kembali ke Bandara Miami sekitar pukul 2 siang untuk terbang pulang, tiba sekitar pukul 10 malam. Mudah ketika revirtuam semua setanya juga berbat, yang maksud saya is this that jenis the bank gekuat, and the time is being used like tooth. That they could, buy anything. But then 6 years later, when they're hit with hyperinflation. Namun, 6 tahun kemudian, ketika mereka dilanda hiperinflasi, saya punya seorang teman yang bekerja sebagai pembuat roti. Dia sebenarnya memasok kue untuk Aerolíneas Argentinas, jadi penghasilannya cukup baik. Ketika dia menjual rumahnya, dia menerima, kalau tidak salah sekitar 2 juta peso, yang pada saat itu merupakan jumlah uang yang cukup besar. 1,5 tahun kemudian, 2 juta peso itu hanya cukup untuk membeli sebotol Coca-Cola. Maksud saya, retarded spat bala depresiasi mata uang.
Giuseppe Sengvichu tafsering tawli, stem nujuk siap yumal, afravli sa diyan gilgui, utang kthor de dedika Jipang, inombalas Japan prikurskita. And Japanese as well. It's not going to be confined to just the United States. Every country that has been borrowing Setiap negara yang telah meminjam mata uang fiat sekarang akan menghadapi kenyataan bahwa mata uang tersebut telah kehilangan nilainya sepenuhnya. Emas dan perak akan tetap utuh. Kamu tahu, aku pernah mengalami hal seperti ini, dan aku pikir itulah yang akan kita hadapi. Dampaknya benar-benar menghancurkan, seolah-olah memotong isi perut kelas menengah. Ini benar-benar menciptakan situasi di mana orang-orang sangat kaya tidak terlalu terpengaruh. Mereka tidak terlalu terdampak olehnya. Baiklah, mereka harus membayar sedikit lebih banyak, ya sudah. Tapi mereka memegang emas dan perak, jadi mereka bisa menukarnya. Maksudku, salah satu bisnis paling makmur di Argentina pada masa itu adalah tempat penukaran uang, Casa de Cambios. Karena semua orang setiap hari pergi ke sana. Mereka mencoba membeli dolar atau menjual dolar, seperti saya, karena saya bisa. Dan ini terjadi pada masa ketika saya bisa membawa istri dan anak saya, serta Beto dan keluarganya. 4 anak perempuan atau mungkin 2 anak perempuan dan istrinya, dan kami semua bisa makan malam di restoran Italia dan memberi makan semua orang hanya dengan $15. Kamu tahu, akan ada beberapa mata uang yang akan mempertahankan nilainya. Entonces, sekarang sedikit rubel Rusia dan yuan Tengo, nilainya akan naik. Justru dolar resan akan multiplier 4. It's the US dollar that's going to suffer. Nah, dengan semua krisis internasional yang muncul sekarang, dengan Tiongkok, Rusia, Iran, Venezuela, dan 5 atau 6 negara lain di Amerika Latin, jika kita mempercayai kata-kata Trump, akan sangat menarik melihat krisis keuangan besar-besaran dimasukkan ke dalam campuran ini, hanya untuk menambah ketidakpastian. Benar-benar masa yang kacau. Baiklah Larry, saya tahu kamu juga punya tempat lain yang harus didatangi. Dashi, Remanet Nithax Davyedid and Imberdu Pafu, temanku. Hey my friend, well, Ya, kami bisa yang tipis tapi hati-hati. Kamu juga. Itu.